warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah yang dicintai Allah, hari-hari ini adalah hari-hari yang membahagiakan bagi tamu-tamu Allah, duyufur rahman, saudara kita yang menjalankan haji. Mereka mendapat panggilan dari Allah, dan ini adalah kerinduan setiap orang beriman. Ya, saya kira tidak ada orang beriman yang tidak rindu untuk bisa melaksanakan haji. Kita baru saja selesai sholat menghadap Baitullah, jauh di sana, ribuan kilometer. Siapa yang tidak bahagia ketika dia sujud Baitullah di hadapannya? Maka haji adalah kerinduan setiap orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah, haji itu waktunya sudah ditentukan. Ya, jadi tidak bisa suka-suka kita. Sekarang ada orang mulai berpikiran nyeleneh gitu ya. Dia bilang haji kenapa nggak dibagi? Misalnya orang wilayah Asia Tenggara ini bulan Muharram Safar begitu. Kemudian orang Afrika bulan lain. Kan jadi tidak numpuk satu waktu. Itu tentu pikiran yang menyesatkan ya. Karena haji itu waktunya sudah ditetapkan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah menyatakan bahwa musim haji itu ya waktu bulannya sudah ditetapkan. Kapan? Mulai bulan Syawal. Ya, bulan Syawal sekarang ini Dzulqa'dah sampai nanti Dzulhijjah. Ya, mulai 9, 10, 11, 12, 13 hari tasyrik itu disebut dengan bulan haji. Dan disebut dengan miqat zamani. Ya, miqat itu batas. Jadi boleh kita berniat haji, batasnya itu dimulai bulan Syawal. Kalau miqat makani itu tempat. Misalnya jamaah kita sekarang itu sudah berada di Madinah. Nah, nanti setelah mereka 8-9 hari di sana melaksanakan arba'in, mereka akan ke Mekah melaksanakan umrah. Nah, itu harus berhenti di satu tempat, miqat batas untuk berniat ihram, namanya Bir Ali. Jadi jamaah yang dicintai Allah, waktu haji itu tidak bisa suka-suka kita. Ya. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah, dan puncak haji itu hanya sekitar 6 hari. 8 Dzulhijjah kita bersiap menuju Arafah. Ada yang sebagian nginap di Mina. Kemudian tanggal 9 wukuf, 10 hari nahar, lempar jamrah, potong atau sembelih hewan kurban. 11, 12, 13 itu yang disebut dengan hari tasyrik. Itu puncak daripada pelaksanaan ibadah haji. Nah, timbul pertanyaan bagi orang di luar Islam, bahkan mungkin orang Islam yang kira-kira mau menggugat Islam ini berkata, kenapa harus Mekah? Kenapa harus Mekah yang didatangi? Mekah itu sebagai kota suci, statusnya itu SK-nya Allah, nggak bisa dibatalkan. Kalau status daerah istimewa, status daerah khusus, ya, itu bisa dibatalkan karena itu SK manusia. Tapi Mekah itu sebagai tanah suci, itu surat keputusannya langsung dari Allah. Jadi tidak ada yang bisa membatalkan sampai hari kiamat. Dalam sebuah hadis ya, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ini hadis yang sahih. Sesungguhnya kota ini, artinya Mekah, Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Artinya sejak penciptaan langit dan bumi, dengan takdir Allah, kun fayakun, tercipta alam semesta ini, maka posisi Mekah itu sudah Allah tetapkan sebagai tempat yang suci. Dia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Jadi jangan coba-coba memindah Mekah.
Dulu ada orang namanya Abraha. Nah, dia penguasa, dia kerahkan ribuan pasukan, dia naik gajah. Tujuannya dia untuk memindah Ka'bah dari Mekah. Tapi Allah musnahkan. Allah musnahkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silakan baca surah Al-Fil nanti. Bagaimana Allah menghancurkan pasukan bergajah yang dengan kekuatan yang begitu hebat. Jadi status Mekah sebagai kota suci itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam tausiah singkat ini saya ingin menyampaikan ada 4 hal paling tidak yang menyebabkan Mekah itu beda dengan tempat lain. Pertama, wilayah itu adalah wilayah di mana Allah pertama kali menghadirkan manusia. Alam semesta ini Allah cipta, lalu termasuk bumi. Belum ada penghuninya selain binatang-binatang yang banyak waktu itu. Nah, ketika Nabi Adam Allah turunkan ke dunia bersama istrinya, itu Allah pertemukan di Padang Arafah, di satu bukit yang disebut dengan Jabal Rahmah. Jadi tempat ini mulia karena tempat ini adalah awal pertemuan 2 anak manusia, nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Bayangkan ya, Adam itu konon diturunkan di India, sementara Hawa itu di Jeddah. Sehingga ada orang mengatakan Jeddah itu maknanya Jiddah, ya nenek. Dulu belum ada handphone seperti kita. Di mana? Sherlock dong. Nggak bisa Sherlock, di mana lokasi. Allah pertemukan mereka dalam satu tempat yang namanya Arafah. Dan tempat itu menjadi mulia karena Rasulullah mengatakan Al-Hajju Arafah. Jadi orang yang haji tidak berada di Arafah itu tidak sah hajinya. Al-Hajju Arafah. Bahkan orang yang sakit, yang tidak sadar selama masih hidup, dia dibawa dengan ambulan, dia dihadirkan di Arafah supaya hajinya sah. Jadi ini yang pertama, istimewa. 2 manusia inilah yang melahirkan keturunan termasuk kita. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, dijadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Artinya hanya 2 dulu, Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu kenapa sekarang banyak? 7,6 miliar manusia, bangsa ratusan, suku ribuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan, kata Allah, 2 itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bukan untuk bermusuhan, bukan untuk saling mencela, bukan untuk meremehkan, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Yang kedua, Mekah itu istimewa karena di sana pertama kali dibangun Baitullah, ya, rumah yang dibangun Baitullah pertama itu adalah di Mekah. Jadi Nabi Adam yang memulainya. Bahkan ada riwayat menyebutkan malaikat. Tapi ketika Nabi Adam hadir, nanti malaikat pindah dia ke Arsy. Lalu malaikat disuruh oleh Allah membangun bangunan di Baitul Makmur, satu poros dengan Baitullah sekarang. Itu secara metafisika, di atas Baitullah itu ada Baitul Makmur, tempat para malaikat bertawaf. Jadi mulianya Mekah itu karena ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Yang ketiga, Mekah itu menjadi istimewa karena di tempat itulah lahir manusia paling mulia, manusia paling agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada beliau Allah turunkan Al-Quran pertama kali juga di Mekah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini kiranya menjadi bukti bahwa manusia paling agung itu Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi. Allah perintah sholat, tapi Allah tidak sholat.
Allah perintah kita puasa, Allah tidak puasa. Allah tidak memerintahkan yang beliau lakukan, tapi khusus salawat, Allah perintahkan kita bersalawat, tapi Allah bersalawat. Ini menunjukkan keagungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mekah mulia karena tanah itu tempat lahirnya manusia yang agung, manusia yang mulia, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah salawat kepada beliau, semoga kita mendapatkan kelak nanti syafaat ya di yaumil qiyamah karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kalau kita mencintai Rasul, maka insya Allah kita akan bersama beliau di dalam surga. Dan yang keempat, ya tadi saya katakan ada 4 ya. Yang keempat, Ka'bah itu menjadi mulia karena ternyata Mekah itu, ya maksud saya Mekah menjadi mulia yang di situ ada Ka'bah. Ternyata ini tidak bisa dibantah, ini hasil riset, hasil sains ya. Penelitian dilakukan oleh Profesor Dr. Hussein Kamal ya. Jadi beliau sudah mengekspos kajiannya ini. Beliau awalnya meneliti ya, posisi Ka'bah yang ada di Mekah dengan kota-kota dari seluruh dunia dari sisi arah kiblat. Ternyata hasilnya mengejutkan. Mekah itu posisinya di tengah-tengah dunia. Jadi Mekah itu posisinya berada di tengah-tengah dunia. Dan bahkan di Mekah itu kalau kita punya kompas, jarum kompas tidak bergerak. Karena ternyata posisi Mekah itu kalau diukur dari kutub utara dan kutub selatan, titik tengahnya itu Mekah. Sehingga disebut oleh para ahli zero magnetism area. Jadi wilayah yang zonanya itu magnet tidak bisa berfungsi. Hari ini pusat daripada perhitungan waktu itu GMT ya. Itu Greenwich Meridian Times. Itu dasar penetapannya karena kekuasaan penjajah Inggris. Dia berkuasa, maka dipaksakan seluruh dunia pakai perhitungan waktu berangkat dari Greenwich itu. Nah, ini sedang diperjuangkan oleh umat Islam. Mudah-mudahan perhitungan waktu itu dasarnya adalah titik awalnya dari Makkah Al-Mukarramah. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ada 4 poin ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertama, tempat manusia pertama Allah hadirkan. Yang kedua, Mekah itu istimewa karena di situ dibangun Baitullah Ka'bah. Dan ingat, Baitullah itu didatangi oleh manusia yang berziarah ke sana, dilakukan tawaf. Tawaf itu seakan-akan kita lihat manusia berputar biasa. Nanti ketika puncaknya tawaf ifadah ya, itu wilayah yang sekarang ini bisa menampung 1 juta manusia. Kalau ada kerumunan di Belang Padang, itu katakanlah hanya sekitar 2.000, 3.000 orang. Itu harus semprot air itu, kalau enggak pingsan. Oksigen harus berbagi dok itu. Tapi kita lihat ketika orang tawaf 1 juta itu, subhanallah, tidak ada orang yang kehabisan oksigen lalu mencari. Ya. Kalau ada orang sakit 1-2 kondisi lain. Dan kenapa orang tawaf itu berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam? Kalau ini Hajar Aswad, maka posisi orang tawaf itu berdiri di sini dan bahu kirinya ya, itu berada di sisi Hajar Aswad. Mengapa tidak searah jarum jam? Para ilmuwan sekarang baru tersadar bahwa seluruh benda langit alam semesta ini, mulai dari planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, itu tata surya kita. Tapi kalau kita bicara galaksi, ada galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti. Ternyata semua benda langit itu berputarnya sama dengan putaran orang tawaf, berlawanan arah jarum jam. Dan
Kalau kita bicara kendaraan yang kita naiki, mobil, motor, pesawat, itu tidak bisa terbang, tidak bisa bergerak kalau tidak ada energi, BBM. Siapa yang bisa menjawab? Bumi. Dari mana BBM-nya? Dia harus berputar pada porosnya sehingga terjadi malam dan siang. Kalau tidak ada malam dan siang, stagnan, siang terus enggak. Tapi kenapa ada malam dan siang? Dan kenapa ada pergantian hari, minggu, bulan, tahun? Karena bumi itu berputar, dia mengelilingi matahari yang namanya revolusi. Energi apa yang digunakan oleh bumi? Ini baru bicara bumi, belum benda-benda langit lainnya. Ilmu fisika barangkali hanya menjawab itu sistem keseimbangan. Tapi yang mengatur keseimbangan itu siapa? Dan ternyata, ini Pak Dokter kalau salah mohon dimaafkan, ini saya baca katanya jantung itu pun ketika mengeluarkan darah, lalu kemudian dia mengedarkan ke seluruh tubuh, itu prosesnya juga berlawanan dengan arah jarum jam. Kita mengenal atom, ada proton, neutron, ada elektron. Nah, posisi perputaran benda kecil ini, unsur atom ini pun ternyata berlawanan dengan arah jarum jam. Bahkan helikopter itu naik juga berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi perputaran ini tentu ada rahasia Allah. Nah, seluruh manusia di muka bumi ini, termasuk kita dari Indonesia yang sedang sholat, kita yang baru sholat, itu menghadap Baitullah. Maka kalau mimbar ini kita anggap Baitullah, seluruh dunia dari seluruh penjuru mata angin itu energi positif orang sholat menuju satu titik namanya Ka'bah. Orang dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat sama menuju satu titik namanya Ka'bah. Apakah berhenti energi kita sampai di sana? Allahu Akbar, Al-Fatihah yang kita baca, ayat yang kita baca itu energi positif. Para ahli kan mengatakan energi itu hanya ada dua, negatif dan positif. Energi negatif itu ketika kita maki-maki, teriak-teriak, marah-marah, itu mengeluarkan energi negatif. Jantung kita berdetak keras, tensi naik, mata merah, itu energi negatif. Tapi ketika kita zikir, baca Quran, tenang, itu energi positif. Nah, orang sholat itu energi positif. Semuanya berkumpul di Baitullah. Ternyata tidak berhenti, diputar oleh orang yang tawaf. Putaran inilah yang menyebabkan naik energi. Maka seluruh wilayah Baitullah itu mustajabah doa. Tidak bisa dibantah itu, mustajabah doa. Bahkan benda-benda di sana pun mustajabah. Maka ada makam Ibrahim, maka ada Hajar Aswad. Bahkan air Zam-Zam itu menjadi luar biasa karena mendengar ayat Quran, mendengar doa, mendengar zikir. Air Zam-Zam tidak pernah mendengar makian. Air Zam-Zam tidak pernah mendengar suara musik-musik. Yang dia dengar adalah kalimat-kalimat thayyibah. Maka air Zam-Zam menjadi dahsyat dia. Dan itu sudah diteliti oleh Profesor Masaru Emoto misalnya. Memang penelitiannya di Jepang tidak begitu populer karena orang Jepang berpikir rasional, ini dianggap tidak rasional. Tapi apa yang dia lakukan membuktikan bahwa air merespon apa yang kita ucapkan. Dan kalau kita lihat Rasulullah itu menyuruh membaca doa kalau mau makan dan minum itu bukan tanpa alasan. Ternyata doa yang kita baca sebelum makan dan minum itu direspon oleh benda-benda tadi, oleh air, ya, oleh makanan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang menyebabkan Mekah itu istimewa. Dan yang ketiga tadi adalah lahirnya baginda Rasulullah, tempat turunnya Al-Quran, bumi di mana Rasul berjuang. Al-Quran tidak turun kecuali di Mekah, Madinah dan wilayah sekitarnya. Jadi tidak ada Al-Quran turun di Nusantara, ya, karena itu tidak ada Islam Nusantara. Islam hanya satu. Kemudian yang keempat, penting secara sains, ternyata dapat dibuktikan posisi Mekah itu betul-betul berada di tengah. Saya kebetulan teknik geologi, saya juga mengajar di USK di teknik geologi sebagai dosen luar biasa. Saya sering memperlihatkan kepada mahasiswa bagaimana proses terbentuknya lempeng-lempeng benua. Kenapa ada benua-benua seperti sekarang? Ada Asia dan sebagainya. Berawal dari satu benua. Dan kalau kita lihat simulasi lempeng itu, sekarang boleh lihat di Museum Tsunami. Saya menitipkan satu video ke sana di Museum Tsunami.
itu akan terlihat bahwa nanti semua lempeng-lempeng itu akan bergerak ya. Amerika Selatan menjauhi Afrika sehingga ada Samudra Atlantik. Anak benua India dari Antartika dia bergerak menuju Asia, dia tabrak lalu terbentuk pegunungan Himalaya. Semua bergerak, tapi yang tidak bergerak itu Jazirah Arab. Dia tetap posisinya sejak awal. Alam semesta ini kalau kata para ahli, bumi ini dulu satu benua namanya Pangea, itu tetap dia jadi di tengah, yang bergerak sekitarnya. Ini adalah kuasa daripada Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan memberikan keyakinan kepada kita akan kebenaran agama kita yang suci. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.